Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang bab yang kemarin, yaitu tentang sistem ekskresi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ginjal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ-organ selanjutnya, yaitu hati, paru-paru, dan juga kulit, terkait dengan struktur dan fungsinya dalam sistem ekskresi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hati. Nah, hati itu merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, letak hati itu sendiri ada di dalam rongga perut bagian atas, tepatnya di atas lambung dan juga di bawah diafragma yang memisahkan antara rongga perut dan juga rongga dada. Nah, berat hati pada manusia itu rata-rata berkisar antara 1,2 kg sampai 1,6 kg atau setara dengan 3-5% dari total berat tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi hati. Nah, hati itu memiliki fungsi sekresi dan juga fungsi non-sekresi. Kita akan bahas dulu apa fungsi sekresi pada hati. Yang pertama, fungsi sekresi pada hati adalah hati dapat menghasilkan empedu melalui proses perombakan sel-sel darah. Nah, cairan empedu ini dia berfungsi dalam proses pencernaan makanan yang ada di dalam usus, berkaitan dengan emulsi lemak, kemudian penyerapan lemak di dalam usus, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang kedua ini dia dapat memproduksi hormon trombopoietin. Nah, trombopoietin ini merupakan hormon yang dia berperan dalam produksi trombosit atau keping darah yang ada di dalam sumsum tulang belakang. Nah, kemudian fungsi sekresi hati yang ketiga adalah dia menghasilkan albumin, yaitu salah satu bentuk protein yang dia merupakan komponen dalam plasma darah. Kemudian fungsi sekresi yang keempat, dia menghasilkan hormon angiotensinogen yang dia akan diaktifkan oleh enzim renin, kemudian berperan dalam peningkatan tekanan darah. Kemudian fungsi sekresi yang kelima atau terakhir dari hati adalah dia menghasilkan enzim arginase yang berperan dalam pengubahan arginin menjadi ornitin dan juga urea yang terjadi di dalam hati. Kemudian apa fungsi non-sekresi dari hati? Yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan glikogen, tempat penyimpanan lemak, tempat penyimpanan zat besi, zat tembaga, kemudian vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin B12. Nah, ini disimpan di dalam hati. Kemudian fungsi yang kedua dari non-sekresi di dalam hati adalah dia berperan dalam sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, yaitu sebagai fagosit bakteri. Nah, ini diperankan oleh sel hati yang dinamakan sebagai sel Kupffer. Kemudian fungsi yang ketiga adalah degradasi hormon insulin dan juga hormon-hormon yang lain. Yang keempat, degradasi amonia menjadi urea. Dan yang terakhir, degenerasi atau perombakan eritrosit yang dia sudah tua. Nah, itu adalah fungsi hati. Kemudian kita akan membahas tentang struktur dari hati atau struktur hepar. Nah, hati pada manusia ini terdiri dari dua bagian. Ada bagian kanan dan juga bagian kiri atau disebut juga lobus kanan dan lobus kiri. Nah, dua lobus besar pada hati ini dia dipisahkan oleh jaringan ikat yang terdiri dari bermacam-macam ligamentum. Ada ligamentum falciformis, ada ligamentum teres. Oh ya,
Lobus hati pada manusia ini dia besarnya tidak sama. Yang paling besar adalah lobus bagian kanan. Nah, sedangkan bagian kiri dia memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, ini adalah penampang anterior atau bagian depan, dan yang samping sini adalah penampang posterior atau bagian belakang dari hati. Nah, kita lihat di dalam hati ini ada pembuluh darah yang masuk ke dalam hati. Jadi ada dua pintu masuk darah masuk ke dalam hati, yaitu ada yang melalui arteri hepatika dan juga melalui vena porta hepatika. Jadi ada dua pintu masuk darah ke dalam hati. Yang pertama kita bahas tentang arteri hepatika. Nah, arteri hepatika ini mengalirkan darah dari jantung masuk ke dalam hati. Jadi darah yang dibawa itu adalah darah yang segar langsung dari jantung. Sedangkan vena porta hepatika ini dia mengalirkan darah dari usus masuk ke dalam hati. Jadi itu bedanya ya. Kalau arteri hepatika itu membawa darah dari jantung ke dalam hati, kalau vena porta hepatika itu membawa darah dari usus masuk ke dalam hati. Nah, kemudian darah yang keluar dari hati menuju ke jantung ini dia akan melalui vena cava. Nah, ini di dalam vena cava dia akan masuk ke dalam jantung, vena cava inferior. Nah, bagian selanjutnya dari hati yang tidak bisa dipisahkan adalah kantong empedu dan saluran empedu. Nah, fungsi dari kantong empedu ini dia jelas untuk sebagai tempat penyimpanan sementara dari cairan empedu yang ada di dalam hati. Nah, proses produksi cairan empedu di dalam hati itu sendiri pada manusia secara umum dapat memproduksi sebanyak 0,5 liter dalam satu hari. Ini ditampung di dalam kantong empedu. Selanjutnya, nah, hati di dalam setiap lobus hati itu memiliki struktur terkecil atau struktur fungsional terkecil dari hati yang disebut sebagai lobulus. Nah, ini lobulus. Di dalam hati dia memiliki struktur lobulus yang jumlahnya ratusan ribu dalam setiap lobus hati. Nah, lobulus ini dia memiliki bentuk poligonal atau heksagonal. Dia memiliki 6 sudut, jadi persegi 6. Nah, setiap lobulus ini memiliki satu vena sentral atau vena di bagian tengah, sedangkan di bagian sudut-sudutnya ini terdapat pembuluh darah, baik itu arteri hepatika maupun vena porta hepatika. Nah, jadi darah akan masuk dari arteri hepatika dan juga vena porta hepatika masuk ke dalam lobulus hati, kemudian akan keluar dari vena sentral. Nah, kalau diperbesar dia memiliki bentuk seperti yang digambar sebelah kanan ini. Jadi di setiap sudutnya dia terdapat pembuluh darah baik arteri hepatika maupun vena porta hepatika. Kemudian dia juga memiliki kelenjar empedu yang berfungsi mengalirkan zat empedu yang diproduksi di dalam lobulus hati ini untuk masuk ke kantong empedu. Nah, di dalam lobulus hati ini memiliki saluran-saluran bercabang-cabang. Ini disebut sebagai sinusoid. Ini tempat mengalirnya darah di dalam lobulus hati. Nah, di dalam lobulus hati ini juga terdapat sel cover. Sel cover itu yang berfungsi dalam sistem imun. Kemudian penyusun paling banyak dari lobulus hati itu ada sel yang dinamakan sebagai hepatosit. Nah, sel inilah yang melapisi bagian sinusoid. Fungsinya apa hepatosit ini? Fungsinya adalah melaksanakan sebagian besar fungsi dari hati yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, tadi ya sel cover ini fungsinya sebagai imun untuk memfagosit
bakteri, sedangkan hepatosit ini menjalankan sebagian besar fungsi dari hati, meliputi perombakan sel darah merah, kemudian siklus atau daur urea, kemudian penetralan racun dan lain sebagainya. Itu yang diperankan oleh sel hepatosit. Nah, fungsi ekskresi dari hati itu tadi sudah dijelaskan, dia berkaitan dengan perombakan sel eritrosit atau sel darah merah. Nah, kita tahu dari pembahasan sebelumnya di sistem peredaran darah itu bahwa sel eritrosit atau sel darah merah itu dia memiliki umur fungsional, di mana umur rata-rata sel eritrosit pada manusia itu berkisar sampai 120 hari. Selanjutnya sel eritrosit sudah tidak efektif lagi sehingga dia harus dirombak lagi untuk diregenerasi menjadi eritrosit yang baru. Nah, proses perombakan itu terjadi di dalam hati. Prosesnya adalah yang pertama, eritrosit ini akan dipisahkan bagian hemoglobinnya. Ini terjadi di dalam hati. Nah, hemoglobin kemudian akan dipecah menjadi 3 molekul. Ada hemin atau heme, kemudian ada zat besi, dan ada globin. Nah, globin ini akan dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin yang baru. Sedangkan zat besi ini akan diambil dan disimpan di dalam hati. Untuk selanjutnya nanti juga digunakan untuk pembentukan eritrosit yang baru. Nah, sedangkan hemin atau heme ini dia akan dipecah atau diubah menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Nah, bilirubin dan biliverdin ini merupakan komponen yang ada di dalam cairan empedu. Nah, bilirubin ini akan dioksidasi menjadi zat yang dinamakan sebagai urobirin. Urobirin ini dia akan mewarnai feses dan juga urin. Jadi dia ketika keluar dari kantong empedu kemudian masuk ke saluran pencernaan, dia akan berperan dalam pewarnaan feses, sehingga ketika kita buang air besar, walaupun makanan yang kita makan ini berwarna-warni, yang keluar biasanya dia sama, yaitu sedikit kekuningan. Itu disebabkan oleh zat urobirin. Kemudian biliverdin ini dia akan masuk sebagai zat warna empedu, kemudian dia disalurkan ke kantong empedu dan juga masuk ke saluran pencernaan juga. Nah, itu fungsi ekskresi hati dalam perombakan sel eritrosit. Kemudian fungsi ekskresi hati selanjutnya yaitu dalam pembentukan urea. Nah, pembentukan urea ini dia melalui yang dinamakan sebagai daur ornitin atau siklus urea. Proses ini terjadi sebagian besar ada di dalam hati. Nah, produk dari daur ornitin ini berupa urea yang kemudian akan dibawa ke ginjal untuk diekskresikan dalam bentuk urin dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, bagaimana prosesnya? Di dalam sel-sel tubuh ini dia terdapat amonia. Jadi amonia itu adalah zat yang dihasilkan dari perombakan protein di dalam sel-sel tubuh yang sifatnya adalah racun. Nah, amonia ini dia akan diubah menjadi urea yang sifatnya lebih tidak beracun. Nah, amonia di dalam sel tubuh akan ditambahkan dengan sitrulin. Kemudian dia akan diubah di dalam hati, di dalam sel-sel hati menjadi arginin. Nah, arginin kemudian akan diproses menjadi ornitin NH3 dan juga CO2 dan juga urea. Nah, urea inilah produk yang akan masuk ke aliran darah dan dibawa ke ginjal untuk selanjutnya difiltrasi dan diolah menjadi urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu pembentukan urea yang terkait dengan fungsi ekskresi dari hati. Kemudian organ selanjutnya adalah paru-paru.
Nah, paru-paru dalam sistem ekskresi ini berperan dalam pengeluaran CO2 dan juga H2O dalam fungsi pernafasan. Nah, untuk struktur dan juga mekanismenya tidak akan kita bahas lebih lanjut karena sebelumnya sudah dibahas detail pada bab yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu di sistem respirasi. Kita langsung saja masuk ke organ yang terakhir, yaitu organ kulit. Nah, organ kulit ini merupakan organ terbesar pada manusia yang menutupi area seluruh tubuh seluas sekitar 1,67 meter persegi dan memiliki berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Nah, ini pada laki-laki yang beratnya 75 kg ini rata-rata memiliki berat kulit 4,5 kg. Nah, fungsi dari kulit ini ada beberapa fungsi. Yang pertama berkaitan dengan fungsi ekskresi, yaitu dalam produksi keringat, yang mana keringat itu nanti akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian berkaitan juga dengan fungsi proteksi, jelas karena kulit itu adalah penyusun terluar dari tubuh. Dia berperan dalam melindungi organ-organ tubuh di bawahnya, baik itu dari serangan mikroorganisme, dari gangguan fisik, dari gangguan kimia, dari sinar ultraviolet dan lain sebagainya, itu diperankan oleh kulit. Kemudian kulit juga berperan dalam fungsi regulasi. Nah, regulasi atau pengaturan. Pengaturan apa? Pengaturan suhu tubuh. Nah, ini berkaitan juga dengan produksi keringat. Karena ketika memproduksi keringat itu juga untuk mengatur suhu tubuh. Nah, fungsi selanjutnya berkaitan dengan reseptor atau fungsi komunikasi. Kita tahu bahwa kulit itu merupakan alat indera, di mana kulit dapat menerima rangsangan, baik itu rangsangan panas, rangsangan sentuhan, rangsangan dingin, rangsangan tekanan, dan lain sebagainya. Itu diperankan oleh reseptor-reseptor yang ada di dalam kulit. Nah, fungsi kulit yang terakhir berperan dalam fungsi metabolisme, yaitu sebagai tempat penyimpanan lemak. Nah, kita lanjut ke struktur kulit. Nah, kulit ini memiliki lapisan-lapisan. Secara umum ada 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, bagian yang paling luar, ada lapisan dermis, dan ada lapisan hipodermis atau subkutan. Kita bahas satu persatu dulu, mulai dari epidermis. Nah, epidermis ini merupakan bagian terluar dari kulit yang dia memiliki peranan sebagai fungsi proteksi. Nah, sel-sel pada epidermis ini disusun oleh sel epitel pipih berlapis banyak. Nah, dia memiliki lapisan pipih berlapis banyak. Dan juga dia mengalami, bagian paling luar mengalami keratinasi atau penandukan. Nah, epidermis itu memiliki beberapa lapisan lagi. Yang pertama ada bagian lapisan yang pertama stratum corneum atau disebut juga lapisan tanduk. Kenapa disebut lapisan tanduk? Karena di sini terdiri dari sel-sel yang bertanduk atau dia tidak hidup, jadi sel-selnya sudah mati. Nah, lapisan korneum ini terdiri sekitar 25-30 lapisan sisik dari sel-sel epitel pipih berlapis yang sudah mati. Kemudian lapisan kedua adalah stratum lucidum. Nah, ini lapisan yang jernih berisi sel-sel pipih yang sudah tidak berinti dan mati atau hampir mati. Kemudian lapisan yang berikutnya ada stratum granulosum. Kemudian ada stratum spinosum dan juga stratum basalis. Nah, pada stratum basalis ini dia terdiri atau terdapat zat-zat warna atau pigmen warna yang disebut sebagai melanin. Nah, disinilah
warna kulit kita itu ditentukan. Selanjutnya lapisan yang berikutnya adalah dermis. Ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan papila. Lapisan papila ini dia terdiri dari jaringan ikat areola renggang yang berisi ada sel-sel fibroblast, sel Marx dan juga makrofag. Kemudian ada lapisan retikuler yang terdiri dari serat-serat, baik itu serat kolagen dan juga serat elastik. Nah, ada serat kolagen dan juga serat elastik. Nah, pada orang tua biasanya dia memiliki kulit yang keriput. Kenapa keriput? Karena kolagen dan juga serat elastiknya dia sudah tidak terlalu fungsional. Jadi seiring bertambahnya usia, serat kolagen dan serat elastik ini menjadi kurang fungsional. Nah, di dalam lapisan retikuler ini juga terdapat banyak pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya lapisan yang terakhir adalah hipodermis atau subkutan. Ini merupakan lapisan yang mengikat kulit dengan organ yang ada di bawahnya. Nah, ada di dalam lapisan subkutan ini ada pembuluh darah dan juga jaringan adiposa atau sel-sel lemak. Nah, berkaitan dengan fungsi kulit untuk reseptor, ini ada beberapa reseptor kulit, ada corpuscula Meissner dan juga corpuscula Pacini. Corpuscula Meissner ini berkaitan dengan reseptor sentuhan dan Pacini ini berkaitan dengan reseptor tekanan. Kemudian berkaitan dengan pengeluaran keringat, ini ada kelenjar minyak atau kelenjar sebaceus dan juga kelenjar keringat. Nah, proses ekskresi pada kulit ini berkaitan dengan pengeluaran keringat, di mana pengontrolannya ini diatur oleh bagian otak yang dinamakan sebagai hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia akan menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin yang dia berperan dalam pengaturan pembuluh darah dan juga kelenjar. Nah, enzim bradikinin ini dia berfungsi sebagai vasodilator yang dia mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan juga kelenjar keringat. Nah, ketika ada rangsangan perubahan suhu, terjadi pemanasan tubuh, ini akan diteruskan ke kulit melalui sistem saraf, di mana pembuluh darah ini akan berdilatasi atau melebar. Nah, ketika pembuluh darah melebar, ini aliran darah yang menuju ke permukaan dia akan meningkat, sehingga terjadi konduksi panas ke permukaan kulit. Sedangkan pada kelenjar keringat ini juga akan terpengaruh, di mana kelenjar keringat akan menyerap air garam dan juga sedikit urea dari kapiler darah, kemudian akan dikeluarkan dari kulit dalam bentuk keringat. Itu proses pengeluaran keringat. Nah, proses pengeluaran keringat ini dia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, baik itu suhu lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan juga kondisi psikis. Itu akan mempengaruhi produksi keringat, dimana ketika lingkungan panas, perubahan suhu jelas. Ketika panas pasti akan mengeluarkan keringat dalam jumlah yang banyak dibandingkan ketika suhu dingin. Kemudian ketika beraktivitas sangat tinggi, itu juga akan mempengaruhi pengeluaran banyaknya keringat yang dikeluarkan. Emosi dan juga psikis itu juga sangat mempengaruhi. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya akan kita bahas lagi tentang gangguan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk handoutnya silahkan dibaca dan dipelajari lagi. Jangan lupa di Google Classroom silahkan diperhatikan, ikuti perintahnya di situ, dan kerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.